Aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Ibu Ira Nugroningsih dengan pengajar praktik Bapak Purwanto. Oleh saya sendiri, Lusita Indriaswati, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Latar belakang: budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan dan diyakini di sekolah. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya positif membutuhkan suatu proses. Kita sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid dalam proses belajar. Guru harus dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang positif yang berpihak pada murid. Hal yang dilakukan antara lain adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan sekolah oleh seluruh warga sekolah agar terwujud budaya positif di sekolah. Tujuan: yang pertama, murid terlibat aktif membuat keyakinan atau kesepakatan, khususnya penanaman karakter dan peduli lingkungan. 2. Terwujudnya motivasi internal murid. 3. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan keberlanjutan. Tolak ukurnya adalah: pertama, murid terlibat aktif membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, khususnya penanaman karakter dan peduli lingkungan. 2. Terwujudnya motivasi internal murid. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. 5. Seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan keberlanjutan. Lini masa tindakan yang digunakan: pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. 2. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah tentang budaya positif. 3. Menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan atau kesepakatan kelas. 4. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. 5. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Dan yang ketujuh, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. 8. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 9. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. 10. Menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas masing-masing. 11. Melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. 12. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. 13. Mendokumentasikan kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan antara lain: melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan kepala sekolah sebagai atasan, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, melakukan pemahaman kepada staf tata usaha dan penjaga agar mereka mengerti dan melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Murid dengan motivasi intrinsik untuk melakukan budaya positif. Orang tua yang mendukung budaya positif serta komunikasi dua arah yang konsisten antara guru dan orang tua. 6. Komite sekolah yang mendukung budaya positif. 7. Sarana dan prasarana misalnya karton, sticky note, maupun ATK. Diseminasi budaya positif dapat dilihat pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo, Bapak Warno
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berjumpa di multimedia ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Di acara ini yaitu aksi nyata diseminasi tentang budaya positif yang di sini akan saya sampaikan Lusita Indriaswati. Tetapi acara sebelumnya monggo Bapak Kepala Sekolah untuk dua patah kata untuk menyampaikan sambutan acara ini. Terima kasih. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngadirejo, utamanya Ibu Lusita Indriaswati SPD yang pada kesempatan ini menjadi peserta calon guru penggerak pada angkatan ke-9 bersama dengan dua guru yang lain. Namun pada kesempatan pagi ini beliau akan menyampaikan diseminasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan beberapa harapan kepada beliau dan juga kepada SMP Negeri 1 Ngadirejo. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pertama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang harus dijalani oleh calon guru penggerak. Di antaranya adalah diseminasi budaya positif. Kemarin kami sudah sampaikan kepada ketiga calon guru penggerak agar seluruh budaya positif di sekolah kita ini bisa kita diseminasikan kepada seluruh warga sekolah, maka agar penjelasan ataupun juga diseminasinya lebih bisa detail untuk bisa dikonsentrasi bagian mana yang disampaikan oleh masing-masing calon guru penggerak. Yang pertama kami sampaikan selamat kepada Ibu Lusita yang telah bergabung sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain nanti segera menyusul untuk bisa menjadi calon guru penggerak pada angkatan berikutnya. Terkait dengan diseminasi, di sana ada diseminasi budaya positif. Budaya positif berarti yang baik. Nah, kenapa budaya positif harus kita diseminasikan kepada Bapak dan Ibu sebagai perwakilan warga sekolah? Karena kendati pun kita sudah berusaha untuk menginformasikan, mengajak bersama-sama budaya yang harus kita kembangkan di sekolah ini, tetapi masih ada juga yang perlu kita cermati, perlu kita garis bawahi, perlu kita stressing agar budaya positif itu betul-betul tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah kita. Paling tidak dengan acara diseminasi ini kami harapkan bisa menggugah hati kita semua, menggerakkan hati kita semua untuk bersama-sama mengembangkan, memperbaiki budaya positif yang telah ada di sekolah kita ini. Oleh karena itu kepada Ibu Lusita, monggo nanti disampaikan budaya positif. Syukur kalau di sana dilengkapi dengan
faktor-faktor yang barangkali dapat berdampak atau berpengaruh pada implementasi budaya positif. Karena di setiap lokasi, di setiap satuan pendidikan sama-sama item budaya positifnya, tetapi implementasinya atau pelaksanaannya berbeda karena unsur warga sekolahnya berbeda. Dari sisi guru maupun juga dari sisi murid. Oleh karena itu, kami harapkan bahwa diseminasi budaya positif ini nanti akan menghasilkan satu solusi terbaik untuk pelaksanaan pengembangan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah ini. Saya selaku kepala sekolah berharap kepada seluruh warga sekolah, apalagi pada saat ini di mana-mana muncul informasi, muncul kejadian yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat bahwa yang berkembang di sekolah itu hanya budaya positif saja. Tapi ternyata budaya negatif atau artinya kejadian yang sifatnya negatif itu pasti masih ada di lingkungan kita. Hingga kebiasaan negatif kita minimalisir, sementara kegiatan atau budaya positif kita lebih kembangkan. Pada teman-teman yang menjadi peserta diseminasi, barangkali nanti bisa juga menjadi tahan panjang dari apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Lusita sebagai calon guru penggerak. Di kesempatan ini mungkin masih ada yang berpeluang menjadi guru penggerak. Kalau Mas Budi bulan depan sudah mau lulus. Ini angkatan 93 guru. Ini yang lainnya kami harapkan, apalagi yang baru P3K ini silahkan untuk berkompetisi untuk menjadi calon guru penggerak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul membawa dampak kemajuan, kebaikan, dan kejayaan sekolah yang kita cintai, yaitu SMP Negeri 1 Ngadirejo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, terima kasih waktu yang telah diberikan di sini, yang dimana Bapak telah memberikan harapan bahwa bagi kita semua, bahwa kita sebagai warga sekolah di sini adalah berusaha, berupaya untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Walaupun mungkin di daerah mana-mana itu ada budaya positif, tetapi semuanya itu tergantung pada kita semua. Kita sebagai stakeholder sekolah maupun anak sebagai pelaku utamanya, kita semua bekerja sama untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Begitu, terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Berikut ini Bapak, Ibu, untuk budaya positif. Untuk budaya positif, materi sosialisasi yaitu yang pertama kali adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana filosofi Ki Hajar Dewantara untuk berikutnya adalah peran dan nilai guru penggerak. Kemudian ada visi guru penggerak dan budaya positif. Apakah filosofi Ki Hajar Dewantara di sini sebagai sosok Ki Hajar Dewantara yang mungkin yang sudah kita kenal semuanya? Untuk KHD Ki Hajar Dewantara itu adalah filosofinya itu adalah menuntun murid. Jadi kita sebagai among dari murid berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, pembelajaran yang apa? Pembelajaran yang aktif,
kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Apakah tujuan pendidikan menurut KHD di sini? Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia, sebagai yang memiliki kodrat alam dan memiliki kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu apa? Yang dimiliki yaitu lingkungan, sedangkan kodrat zaman yaitu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, zaman now. Jadi mungkin kalau zaman sekarang adalah era digitalisasi ya, berarti kita mengikuti, tetapi di sini harus disaring digitalisasinya, tidak hanya diterima saja, tetapi kita harus menuntun murid atau sebagai among. Kemudian di sini untuk merdeka belajar, yaitu menciptakan suasana belajar yang bahagia. Jadi kita dengan siswa itu bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Jadi tidak ada pencapaian skor, namanya merdeka, jadi merdeka. Jadi tidak ada pencapaian skor atau nilai tertentu di sini. Yang kedua, konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah menggerakkan teman-temannya gitu ya, dari rekan kerja kita menjadi agen perubahan agar berbeda. Mungkin pembelajaran yang semula yang terpusat pada guru berubah menjadi pembelajaran yang terpusat pada murid. Yang ketiga yaitu partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif dan tiada tertinggal dengan anak didik. Nah, di sini hal positif apa pada pendidikan KHD? Yang pertama yaitu trilogi pendidikan. Sebagaimana mungkin yang Bapak Ibu sudah kenal semuanya, trilogi pendidikan menurut KHD itu ada 3. Dulu di SD mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah mengenal semua, yaitu ing ngarso tulodo, ing madya mangun karso, dan tuliuri handayani. Kemudian yang kedua yaitu memerdekakan anak. Di sini kita memerdekakan anak atau memberikan apa? Suatu kebebasan anak dalam belajar. Mestinya kebebasan itu otomatis kita dampingi, tidak hanya anak itu dibiarkan saja, tetapi kita dampingi supaya apa? Untuk meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita menuntun sebagai among. Yang ketiga yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memperhatikan lingkungan sekitar dan juga tentang digitalisasi ataupun di era sekarang mungkin anak-anak di generasi Z. Kemudian yang keempat yaitu tempat bermain. Anak-anak cenderung suka bermain menggunakan pembelajaran yang berbasis permainan. Nah Bapak Ibu, kalau mungkin anak-anak itu kalau kita melakukan pembelajaran itu dengan permainan atau mungkin dengan ice breaking dulu, nah itu kan merefresh otak anak. Jadi anak terus mulai suka dengan pembelajaran kita. Jadi anak dibuat senang dulu dengan pembelajaran kita. Otomatis nanti kalau senang dengan pembelajaran, otomatis dia akan menyukai itu. Kemudian yang kelima yaitu menghamba pada anak dan berorientasi pada anak. Jadi di sini intinya KHD itu adalah apa? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi menghamba pada anak. Kemudian yang keenam yaitu membawa anak menuju kebahagiaan dan keselamatan tadi yang setinggi-tingginya. Yang ketujuh yaitu tuntunan anak agar berpikir bijaksana. Yang kedelapan trisentra pendidikan yang melibatkan 3 aspek, yaitu sekolah, masyarakat, dan orang tua. Mestinya di sini ada kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Mungkin kalau yang sudah kita laksanakan adalah sosialisasi tentang program sekolah pada orang tua. Nah itu adalah sebagai bentuk kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Nah, di sini. Untuk yang ke-9, pendidikan mengintegrasikan budaya lokal. Jadi kita
mengintegrasi budaya lokal yang ada. Mungkin kalau kita di daerah Wonogiri itu adalah mungkin kalau di sini jamu ya, terkenal dengan jamunya. Nah, kita adalah menggunakan budaya lokal. Kalau kita jargonnya itu adalah wedang jago. Ya. Di sini kita mengkolaborasikan antara apa? Antara jahe, di situ ada kencur, kemudian ada jeruk nipis dan ada serai. Nah, itu sesuai dengan budaya kita, yaitu wedang jago. Nah, meliputi adat apa? Kesopanan, ada sopan santun, ada ramah tamah, dan etika dalam pengajaran. Nah, untuk mencakup semua kita harus berupaya. Apa saja upaya yang dilakukan? Yang pertama, yaitu merancang pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus merancang apa toh yang akan kita lakukan sebelum pembelajaran itu. Nah, otomatis di sini pembelajaran yang berpusat pada murid. Di mana di sini kita memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan apa? Metode pembelajaran. Nah, monggo Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sehingga apa? Membentuk kemampuan anak untuk berkomunikasi. Jadi anak itu tidak hanya duduk diam saja, tetapi mereka itu memiliki keberanian. Jadi keberanian untuk angkat bicara, keberanian untuk berpendapat, seperti itu. Walaupun salah tidak apa-apa, tapi mereka mencoba untuk mencoba dulu. Salah otomatis tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kalau saya seperti itu. Jadi semuanya pendapat ditanggung dulu. Kemudian melatih siswa dalam mengeluarkan pendapat. Nah, di sini kita melatih siswa. Jadi banyak anak dari kita semuanya itu adalah takut kalau salah mengeluarkan pendapat. Bagaimana Bu kalau salah? Nah, seperti itu kita mendidik siswa agar apa? Menuntun supaya anak itu berani berimajinasi, berani berpendapat seperti itu. Kemudian penanaman nilai karakter ya. Nah, di sini baru hitsnya yaitu karakter. Berbudi luhur, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, nah, disiplin, taat aturan, nah, ada kebiasaan yang merupakan keteladanan dari semua unsur dari pendidikan sekolah. Nah, itu adanya pada profil pelajar Pancasila. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang menekankan pada pengenalan budaya lokal. Jadi budaya lokal di sini kita angkat supaya apa? Anak itu mengerti. Jadi mungkin kalau anak zaman now, generasi Z, itu budaya lokal itu sudah dikesampingkan. Jadi budaya lokal itu termasuk tadi ada jahe, kencur, serai. Anak itu tidak bisa membedakan. Nah, kita mengangkat budaya lokal di sini. Agar apa? Melalui ekstrakurikuler. Nah, ada ekstra di sini. Ada ekstra jurnalistik, ada ekstra PTA, dan kita angkat di sini melalui budaya lokal. Kemudian pembelajaran memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan. Nah, kita memanfaatkan lingkungan sebagai kodrat alam, lingkungan yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran dilakukan dalam kelompok. Jadi mungkin kalau anak sendiri itu kurang pede. Nah, makanya kita berkelompok supaya anak apa? Memiliki rasa berkolaborasi, bergotong royong. Nah, supaya terbentuk apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, hasil yang diharapkan endingnya murid memiliki karakter ada 6. Nah, yang pertama kali beriman dan bertakwa. Kemarin kita kemarin membuat lagu ya Bruno ya. Ya, Bu Retno kemarin lagunya bagaimana? Bisa mungkin Bu Retno memberikan contoh. Mungkin kita kemarin sama-sama menyanyikan lagu 6 dimensi di sini. Iya. Bagaimana Bu Retno? Monggo Bu Retno ke depan. Mungkin dengan Bu Apri, berdua dengan Bu Apri. Monggo. Dan Bu Retno. Iya lah, tidak apa-apa. Monggo. Iya. Monggo. Pinara. Ya semangat berdiri saja. Kita monggo dengan semuanya. Nanti semuanya ikut. Monggo. Pimpin
Bapak Ibu berdiri mawon. Iya, Sama-sama. Bapak Ibu diterangkan sama-sama kita. Ya, yang salam aja. Salam profil kelas Pancasila itu. Dicontohkan dulu. Oh ya, yang tepuk P5 itu ya. Oh, aja, Oke. Tepuk. Ya, tepuk P5. Prok. Proyek. Terus kemudian prok. Penguatan. Prok. Profil. Prok. Pelajar. Prok. Pancasila. Tapi semangat. Semangat nggih. Kita ulangi, semangat. Tepuk P5. Proyek Penguatan. Profil. Pelajar. Pancasila. Ya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Terima kasih. Luar biasa, Bu Apri begitu semangatnya. Terima kasih Bu Apri yang sudah memberikan semangat bagi kita semua untuk profil pelajar Pancasila dibuat tepuk-tepuk. Biar anak apa? Biar anak itu suka, senang, semangat dalam belajar itu. Jadi kita membuat anak itu jadi mengikuti alur. Nah, senang dulu. Kalau sudah senang, nanti akan bersemangat dalam pembelajaran. Nah, di sini untuk lagunya, monggo. Lagunya kemarin belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Monggo berenang. Kita sama-sama berenang. Ya, monggo Bapak Ibu. Iya, Monggo berdiri lagi. monggo berenang. Bu Irma juga bisa. Iya, nama koordinatornya. Boleh Bu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Irma yang mencarikan suasana di sini. Jadi kita jadi refresh kembali Bapak Ibu. Ya, profil pelajar Pancasila. Nah, nilai dan peran guru penggerak di sini. Jadi untuk guru penggerak Bapak Ibu, alhamdulillah di sini saya di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu. Saya di sini sharing Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah saya dapatkan saya sampaikan atau saya diseminasikan ya Bruno kepada Bapak Ibu guru semuanya. Biar apa? Bapak Ibu guru di sini calon-calon guru penggerak juga jadi sebagai agen perubahan. Nah, nilai dan perubahan itu apa saja? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, intinya ini Bapak Ibu. Jadi berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Nah, ada 5 di sini nilai guru penggerak, dan Bapak Ibu guru diharapkan memiliki nilai dari kelima ini semuanya. Bertahap Bapak Ibu berproses. Nah, saya juga sama juga berproses ini. Nah, dimensi pada guru penggerak. Nah, perannya meliputi apa saja pada guru penggerak? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu guru memiliki peran dalam pembelajaran. Nah, diantaranya sebagai guru ataupun sebagai untuk siswa. Nah, menjadi coach itu apa? Nah, kita dengan rekan sejawat
JOS. Berarti apa? Di sini kita saling bekerja sama dengan rekan sejawat. Kemudian kepemimpinan murid. Nah, di sini menjadikan anak memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran, otomatis Bapak Ibu guru di sini kita semuanya menjadi suatu agen pada pemimpin pembelajaran. Komunitas praktisi itu apa? Yaitu komunitas di mana Bapak Ibu guru, komunitas praktisi itu memiliki anggota tertentu di mana itu memiliki intens untuk pertemuannya, dan di situ menghasilkan sesuatu perubahan pada sekolahan. Kemudian berkolaborasi antar guru. Bapak Ibu guru mestinya sudah berkolaborasi untuk di MGMP masing-masing sudah berkolaborasi semuanya otomatis. Kemudian strateginya apa saja pada penguatan nilai dan peran guru. Yang pertama kali adalah berani mencoba. Jadi kita di sini berani mencoba, jangan takut-takut untuk menemukan atau mencoba hal-hal yang baru dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi era digitalisasi kita mencoba. Jadi jangan takut-takut, tapi kita berusaha bersama, bergerak bersama. Kemudian yang kedua, terus bergerak dalam melakukan perbaikan dan praktik baik. Praktik baik di sini apa? Praktik baik dalam pembelajaran dengan siswa. Nah, terus bergerak. Jadi jangan sampai melopro atau meletre gitu Bapak Ibu. Kemudian berani berkarya. Nah, berkarya, monggo Bapak Ibu yang punya imajinasi, punya kreasi, berani berkarya. Misal Brno, nah di sini tari, mengeluarkan tari gendro, tari parahistra, dia Brno. Nah, berani berkarya Brno. Gitu. Kemudian untuk berpikir terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi kita terbuka saja dengan teman kita, terbuka. Jadi kita biar apa? Biar mereka juga paham, jadi kita juga paham, terbuka. Kemudian 5, yaitu merefleksi diri untuk mengetahui. Jadi setiap kali kita berefleksi pembelajaran kita itu kurangnya apa? Mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi refleksi pembelajaran, misal di setiap akhir pembelajaran dengan anak kita refleksikan. Kemudian menerapkan asah, asih, dan asuh. Nah, di sini untuk visi guru penggerak. Visi saya di sini adalah bukan artinya visi saya itu menggantikan visi sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini kita di sini sebagai guru penggerak memiliki visi guru penggerak, yaitu terwujudnya murid yang berkarakter. Jadi berkarakter di sini bukan artinya satu karakter saja, otomatis karakter pada profil pelajar Pancasila. Kemudian maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Maju dalam teknologi, jadi kita juga era digitalisasi juga mengikuti sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian berwawasan lingkungan. Alhamdulillah untuk tahun ini atau bulan ini SMA Negeri 1 Ngadirejo sudah mendapatkan predikat Adiwiyata Nasional Mandiri. Jadi kita sudah sesuai dengan visi kita, alhamdulillah. Kemudian budaya positif. Apa toh budaya positif itu Bapak Ibu? Nah, mungkin untuk budaya positif kan Bapak Ibu sudah menjalankan mungkin ya, menjalankan. Oh ternyata budaya positif itu sudah saya lakukan. Intinya seperti ini sudah. Nah, budaya positif atau namanya ekosistem positif. Nah, di sini kita di sini ibaratkan petani Bapak Ibu. Kita itu sebagai guru ibaratkan petani. Kita akan menyemai benih. Nah, menyemai benih itu kan nanti kita semai itu belum tahu benih itu tumbuh atau tidak. Benih itu misal kita sudah melakukan perlakuan. Misal perlakuannya apa? Perlakuannya misal kita sudah beri pupuk, membasmi ulat, pengairannya lancar, jamur-jamurnya itu sudah di babat gitu ya. Jadi itu kita sudah melakukan perlakuan itu. Tapi kadang yang namanya bibit itu kan tidak semua bisa tumbuh. Gitu ya benar. Ya tidak semua bisa tumbuh. Tetapi kita juga berusaha agar apa? Kita perlakuannya sama pada bibit itu semua. Tapi hasilnya kadang kan ya kurang maksimal. Tetapi kita tetap
berusaha seperti itu. Nah, budaya positif yaitu mencakup perubahan paradigma atau stimulus respon, keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang akan saya ulas satu persatu Bapak Ibu tentang budaya positif. Sudah Bapak Ibu guru lakukan semuanya, sudah di samping kita semuanya. Kadang kita itu baru ngeh, oh ternyata seperti itu budaya positif. Ya, budaya positif mencakup 6 di sini. Perubahan paradigma, konsep disiplin dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nanti di endingnya. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif itu diperlukan lingkungan yang positif, otomatis Bapak Ibu. Jadi diperlukan lingkungan yang kondusif, positif, aman, nyaman. Murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau lingkungannya positif, otomatis kita sekolah misalnya di lingkungan positif, nah kita akan terbawa ke yang positif. Tetapi sebaliknya kalau lingkungannya tidak kondusif, otomatis kita akan terbawa. Jadi di sini kita mengarahkan sebagai among siswa atau murid di sini supaya apa? Mereka ke yang positif, dilakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan yang baik agar apa? Tercapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ada 3 pernyataan di sini. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang mau berikan pendapat Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama, hukuman bagaimana dapat mendisiplinkan anak? Pak Budi, mungkin? Monggo Pak Budi. Terima kasih. Yang pertama, kita tadi sudah tahu ya budaya positif, implementasinya seperti apa di sekolah kita masing-masing. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kata hukum ya, hukuman otomatis kita arahnya ke mungkin ke negatif ya, hukuman kalau pada anak. Nah, hukuman tentunya tergantung apa yang kita treatment atau kita lakukan kepada murid. Jadi kalau kita tahu mungkin anak terlambat atau mungkin anak tidak mengerjakan tugas di rumah atau mungkin kegiatannya pembelajarannya itu mungkin di kelas itu ngantukan seperti itu, kita juga harus merefleksi kita apa treatment atau mungkin apa yang kita lakukan kepada murid. Jadi kalau hanya kita sekedar menghukum tanpa mengerti apa sebetulnya dari murid itu tadi, refleksi dari murid yang membuat murid contohnya terlambat itu apa, kan itu kita juga harus gali dulu Bu. Atau mungkin anak di dalam pembelajaran itu kadang mungkin bosan atau mungkin ngantuk atau mungkin istilahnya sekarang itu boring. Kita juga harus menggali apa nanti treatment atau mungkin pembelajaran yang kita lakukan kepada anak. Tadi Bu Ita juga sudah menyampaikan bagaimana membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif seperti itu. Jadi kalau saya yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak selalu Bu Ita. Jadi kita juga harus menggali anak itu tadi, apa yang membuat anak itu tadi sekiranya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Seperti itu Bu, yang mungkin karena ini era generasi Z plus ya Bapak Ibu. Jadi tidak seperti kita yang dulu. Jadi kita tetap harus menggali anak itu seperti apa, dan tentunya kita nasihati, kita refleksikan sehingga biar bisa tergugah dari dirinya sendiri. Walaupun kadang kita tahu di lapangan itu keesokan harinya atau mungkin berikutnya itu dilakukan lagi, karena ini faktor lingkungan itu kan sangat berperan besar. Karena apalagi di SMP 1 Ngadirejo itu orang tua juga banyak yang merantau juga gitu kita. Jadi peran serta orang tua sebetulnya sangat
berperan, tetapi kita tetap harus memberikan dukungan secara nasihat kut tadi kan juga kut maupun pemberian arahan itu tadi juga bisa memotivasi. Jadi kalau hanya sekedar menghukum terus, ini saya kira tidak bisa menyadarkan dari pribadi anak itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi kita untuk sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan pendapat atau tanggapan, yaitu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi belum tentu menurut Pak Budi, karena kita gali bersama. Nah, apa faktornya? Ternyata banyak faktor di situ. Anak itu ternyata mungkin ada broken gitu Pak Budi. Ada broken mungkin karena ditinggal bapak ibunya di rumah sama mbahnya. Jadi di situ karena orang tuanya merantau gitu. Jadi kita gali dulu sebelumnya. Jadi belum tentu kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, yaitu dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan di sini. Bu Herma mungkin? Oh iya, Bu Meni. Monggo Bu Meni. Silakan berikan tanggapan dulu Bu Meni. Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di satu sisi mungkin bisa meningkatkan disiplin anak, tapi di satu sisi juga tidak. Karena untuk seperti membaca, kalau membaca itu dapat meningkatkan disiplin anak. Di situ anak belajar mencintai untuk selalu melakukan literasi baik digital maupun manual. Nah, sedangkan untuk membersihkan halaman sekolah ini kadang untuk anak-anak yang dalam tanda kutip itu menjadi senang karena apa? Dia menjadi tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu kalau di sini mungkin untuk hal-hal hal-hal positifnya jangan diarahkan ke membersihkan lingkungan atau sebagainya. Bukan berarti kita tidak mendukung kebersihan lingkungan ya, karena kondisi siswanya tidak memungkinkan. Karena anak-anak itu senang kalau dia membersihkan lingkungan karena mau terbebas dari jam pelajaran itu tadi. Jadi lebih ke kayak kita melakukan pendekatan, melakukan sesuai dengan mapel itu. Dari situ kita juga bisa mengetahui kelemahan anak. Oh, di mapel ini ternyata anak itu lemah. Terus ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu saya sangat setuju karena dari latar belakang anak di sini ya, ditinggal merantau dan sebagainya, anak-anak itu memang butuh didengar, butuh dihargai. Karena kadang anak-anak itu melakukan pelanggaran karena tidak diperhatikan, kurang pengawasan, kurang pendekatan itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu nggak harus dalam bentuk barang sih. Karena anak itu dikasih ucapan terima kasih, terus semangat, itu anak itu sudah merasa dihargai dan dimanusiakan itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Meni yang telah memberikan tanggapan untuk yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau membaca mungkin di situ cocok ya Bu Meni, dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau membersihkan itu kan kadang anak malah suka itu kalau suruh membersihkan, nah ikut pelajaran matematika seperti itu Bu Meni, wah boleh suka seperti itu. Nah, tanggapan Bu Meni di nomor 2. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi. Nah, penghargaan itu tidak hanya berupa materi Bu Meni, tetapi juga berupa apa? Mungkin applause, dikasih ucapan terima kasih, atau mungkin semangat anak-anak itu anak sudah berbunga-bunga. Begitu Bu Meni. Jadi, terima kasih tanggapan yang sudah Bapak Ibu Guru berikan. Jadi di sini nanti saya berikan ilustrasi dulu supaya di sini kita mengerti. Nah, ada perubahan paradigma. Nah, di sini kita praktek nih Bapak Ibu.
Kita praktek apa? Yaitu ada dua pelaku di sini, ada dua artis begitu Bapak Ibu. Nah, artisnya di sini ada dua, yaitu apa? Yang satu menyobek kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, menurut Bapak Ibu yang berharga apa? Emas. Oke Pak Udi, emas. Menurut Pak Udi emas, ibu-ibu seperti itu. Atau barang berharga yang lain apa? Nah, silakan ditulis. Kemudian meletakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan digenggam. Nah, ditulis di sini digenggam. Nah, benda tersebut di sini ada teman Bapak Ibu ingin apa? Di mana teman Bapak Ibu itu yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga, berupaya dengan sekuat tenaga agar apa? Agar merebut gitu ya, merebut dengan cara apa? Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, dirayu ataupun disuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Jadi merayu Bapak Ibu, merayu piye seperti itu gitu, merayu. Nah, monggo kita praktek. Kita praktek di sini untuk kegiatan kepalan tangan. Monggo yang mau mendemonstrasikan. Bruno, game? Siap tadi. Monggo Bruno. Dengan partner, monggo 2 April. Jadi monggo yang berperan, monggo silakan mau merayu. Langsung action ya, Bu April ya. Ya siap. Sebentar, saya dari sini. Oke, kan nanti saya bergerak-gerak datang ya. Action. Bapak apa itu Bruno? Maksudnya apa Bu April? Itu loh kok didelek-delek kayak gitu. Ini sesuatu hal yang sangat penting buat saya. Bu April pengen tahu. Ya iyalah. Ya nggak bisa loh. Coba. Nggak bisa. Ini sesuatu dari saya. Coba. Kok pengen Masa tuh Bu April gitu? Ya iyalah, kan aku penasaran yang dibawa apa. Yo, pribadi saya. Ini privasi saya, tidak harus semua Bu April tahu. Nah kan sedikit-sedikit juga boleh. Kan saya mengatakan tidak bisa. Kan kamu teman saya. Kan teman sok-sok. Padahal kan ada hal yang tidak perlu jenengan tahu. Nah kan ya saya penasaran. Kok masa toh, piye toh, tidak boleh. Kalau tidak kamu kasih tahu, awas ya. Lo malah ngancam, kan tidak boleh ngancam. Loh, lah kan nggak mau ngasih tahu itu isinya apa. Ini tidak ada pengaruhnya, kalau jenengan tidak ada pengaruhnya. Ini sesuatu hal yang untuk saya. Bohong itu. Kok bohong toh, wis ngarani tadi apa yang depan, ini ngarani lagi. Ya. Jangan mancing-mancing lo ya, jangan mancing-mancing. Enggak jahat. Coba. Enggak bisa. Nanti tak tukar, aku punya sesuatu. Aku enggak mau barangmu, ini barangku kok, spesial punyaku. Ini loh aku punya. Ini enggak ada harganya kalau barang jenengan. Tetap enggak bisa. Oh, nah iso. Oh, harganya lebih. Jenengan kan enggak tahu kok iso banding-banding ke barangmu lebih berharga daripada barangku. Enggak bisa. Kita tenggonku, enggak boleh orang lain tahu. Orang iso enggak bisa. Ujung ngekel toh, jangan ngekel toh, enggak bisa. Oke nih, kan ya? Oh ini gonanku, enggak bisa, jadi enggak boleh maksa, ini punya saya. Bunuh beli telang. Enggak apa-apa, mau mengatakan apa terserah pun ya. Terima kasih untuk demonstrasinya dari Bruno dan Bapri yang sudah tadi merayu ya, dan dengan Bruno itu dengan kekeh pendiriannya untuk barangnya itu disembunyikan dan sampai dirayu Bapri jadi kena gitu ya. Nah di sini apa termasuk kita di sini barang apa yang kita miliki itu, nah apa barangnya berharga ya Bruno. Ya, makanya terlalu berharga sehingga Bruno itu memang pendiriannya seperti itu. Misal Bruno nanti membuka tangannya, nah itu juga bisa.
bisa, mau dideleke, mau diumpetin ya juga bisa, tergantung dari Bu Retno. Jadi memang itu dari Bu Retno sendiri yang bisa mengaturnya. Motivasi atau dorongan dari Bu Retno sendiri yang bisa mengaturnya. Itu namanya adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri. Begitu Bu Retno, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah di sini kita budaya positif, di sini ada benang merahnya dengan kegiatan tadi yang sudah dilaksanakan Bu Retno dengan Bu Apri mendemonstrasikan. Nah, perubahan paradigma atau stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tentang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Apakah semua perilaku itu memiliki tujuan? Tidak. Nah, justru di sini garis bawahnya pasti memiliki apa? Tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, benarkah? Nah, teori kontrolnya bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol. Jadi seperti Bu Retno tadi, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Mau dibuka apa ditutup, diserahkan apa tidak, itu tergantung dari Bu Retno. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orangnya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi Bu Apri membujuk Bu Retno gagal, berarti terus kemudian dipaksa. Nah pemaksaan, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihannya apa? Nah, dikasih apa tadi? Kunci, ya, sepeda motor sangat berharga sekali. Bu Retno tidak mau. Kemudian stimulus respon kemudian adalah model berpikir menang kalah. Nah, menurut teori kontrol, model berpikirnya apa? Win to win, menang dan menang, seperti itu. Konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Apakah disiplin itu sudah mungkin familiar dengan kita untuk disiplin? Nah, disiplin adalah sesuatu menurut kita yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, di sini kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu tidak nyaman kita dengan dibebani suatu disiplin, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk mencapai tujuan yang mulia. Teori motivasi, di sini ada motivasi secara eksternal dari luar, yaitu di sini ya menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal yaitu berikutnya adalah mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi internal, nah di sini tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kalau motivasi dari luar itu gampang hilangnya, gampang. Tetapi kalau motivasi dari diri kita memang sadar, itu adalah yang memang kita tujuannya untuk disiplin positif. Jadi misal anak bajunya dikeluarkan seperti itu. Jadi kalau dia memiliki motivasi internal dari dalam, saya sadar bahwa saya harus masukkan baju biar rapi sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah seperti itu motivasi dari internal. Tapi kalau misal, saya masukkan baju gara-gara ada Bu Sita seperti itu, gara-gara ada Bu Meni atau Bu Kaila yang intinya itu suruh masukkan baju. Nah intinya itu masih motivasi eksternal dari luar, bukan dari diri sendiri. Merdeka, bagaimana merdeka itu? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah menurut Gandhi, tetapi apa?
juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kita perintah diri sendiri itu juga dimasukkan dalam kategori merdeka. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Seperti Ibu Meni, kalau di matematika diagram Venn ya Bu Meni. Ya, diagram Venn merupakan himpunan bagian seperti itu. Jadi di sini ruang lingkup yang paling luas adalah budaya positif. Keyakinan kelas yang sudah kita lakukan bersama, ada kesepakatan, ada keyakinan. Misalnya Bapak Ibu guru semuanya sudah mempraktekkan ya kemarin. Nah, mungkin ada yang belum paham. Nah, di sini untuk ada keyakinan, ada kesepakatan, peraturan dan keyakinan kelas. Di sini untuk peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya apa? Tanggung jawab, nilai kebajikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran merupakan menghormati orang lain. Di samping itu juga adalah suatu komitmen. Dilarang melakukan kekerasan merupakan keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, di sini mestinya Bapak Ibu guru semuanya sudah paham, sudah bersau semuanya. Nah, ini adalah suatu keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kemarin saya bersama dengan anak 7F kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini sudah siap semuanya. Masuk semua ini ya. Masuk semua. Sekarang
Silakan tanya isi bukunya apa, menemukannya apa saja, kesepakatan. Jadi misal contohnya ya, datang dapat misal kesepakatan tidak, jadinya sendiri apa? Tidak boleh bolos. Contoh ya, contoh. Silakan tanya mengeksplorasi, membuat apa, menemukan apa, kesepakatan dengan siapa
Bapak Ibu, untuk kita membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk kesepakatannya bagaimana caranya, seperti yang video yang sudah saya sampaikan di depan Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mungkin bisa disambi snacknya, didahar, diminum ya. Nah di sini kita didukung oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu apa saja? Penghargaan yang menghukum itu yang bagaimana? Penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan yang dapat merusak suatu hubungan dekat. Nah, di sini beberapa tindakan yang mencerminkan merupakan suatu hukuman atau sanksi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di depan ada beberapa kejadian. Nah, ini tergolong apa? Ada hukuman, ada merupakan suatu konsekuensi atau sanksi. Gitu Bapak Ibu. Kita next ya. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kita itu semuanya pasti memiliki rasa untuk bertahan hidup. Kita lapar, berarti kita makan. Contohnya itu adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang. Semua orang membutuhkan kasih sayang. Saya juga sama, memiliki rasa atau membutuhkan kasih sayang juga. Dicintai dan dimintai. Kemudian kebebasan, bebas, lepas, free, gitu ya. Anak tidak pelajaran suka free, gitu. Kita juga sama mungkin ya. Kalau hari Minggu weekend free, bebas, lepas. Padahal di rumah pekerjaannya banyak. Kemudian ada kesenangan, otomatis kita berhappy. Nah, healing contohnya ya Pak Udin. Penting sekali karena kita merefresh mungkin yang kita yang sudah berpenat-penat melakukan rutinitas yang ada, kemudian kita healing. Nah, kekuasaan atau powerful di sini merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini beberapa studi kasus yang ada di sekitar kita. Anak itu rasanya bagaimana? Anak itu dengan tugas yang banyak. Nah, di sini bagaimana responnya anak? Padahal dia senang menyanyi, tugasnya banyak. Contoh lagi, ibu guru tidak menyapa, dia baper hari ini. Padahal aku jepit rambut dengan anak SD, sudah maksudnya dia sudah bersolek ria, dia dipuji bapak ibu guru, nah ternyata tidak disapa. Nah, anaknya bersedih, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja dengerin ibu. Bosan mungkin kalau matematika hanya dengerin saja, hanya dikasih rumus-rumus saja seperti itu mungkin. Nah, bosan. Nah, bagaimana cara mengaktifkan siswa? Anak mestinya punya rasa bosan ya, kita juga punya rasa bosan, cuman anak aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku gambarnya jelek. Nah, di sini malah bu gurunya itu nunjukin, loh gambarnya seperti ini. Nah, itu tidak etis nih Bapak Ibu. Jadi itu hatinya anak akan down. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, membuat rasa bersalah. Yang kedua, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini Bapak Ibu posisinya di mana? Apakah membuat rasa bersalah pada siswa, atau sering menghukum siswa, atau sebagai teman dari siswa, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira gimana Pak Budi? Kalau saya mulai kebanyakan pemantau umumnya. Tapi ending kita sebenarnya kayak manajer gitu Pak Budi. Ya, jadi kita endingnya nanti Bapak Ibu kita dituntut, bukan dituntut ya, diharapkan gitu ya, supaya apa? Kita sebagai manajer, bukan sebagai pembuat rasa bersalah. Ada siswa, kamu udah pakai sandal, kenapa? Nah, kita tidak dituntut seperti itu sebagai bersalah.
tidak dituntut untuk menghukum juga, tetapi sebagai manajer. Bagaimana manajer itu nanti kita praktek bersama atau kita diskusi bersama. Nah, di sini posisi kontrol. Nah, tadi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, sebagai apa itu? Penghukum Bapak Ibu. Buat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu itu lelah dengan mengajar 9 F yang terlalu luar biasa. Nah, seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah berkata seperti itu. Memantau. Nah, ini kita di manajer. Bagaimana manajer? Apa yang kita yakini? Nah, kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Karena kita sudah punya kesepakatan kelas, kita tanyakan ke siswa atau berikan opsi seperti ini. Apa yang kita yakini? Yang sudah kita sepakati apa? Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Posisi kita endingnya ke manajer. Di sini sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Kalau membuat merasa bersalah, ekspresinya bagaimana, kata-katanya seperti ini. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kembalikan lagi ke anak. Kita cari solusi bersama. Bagaimana cara kita? Nah, seperti itu. Bukan menjustice. Nah, kita tawarkan ke siswa berdasarkan keyakinan kelas. Nah, restitusi, segitiga restitusi. Apakah restitusi itu? Tentunya segitiga Bapak Ibu. Yang pertama kali adalah menstabilkan identitas, langkah pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah yang terakhir adalah menanyakan suatu keyakinan. Nah, ini yang akan kita praktekkan bersama. Next saja di sini. Menstabilkan identitas. Bagaimana kata-katanya Bapak Ibu? Mungkin perlakuannya bagaimana? Nah, di sini setiap orang pasti punya salah, gitu ya. Stabilkan identitas. Langsung saja. Nanti ada video Bapak Ibu. Mungkin bisa untuk referensi Bapak Ibu untuk merestitusi anak atau siswa. Bagaimana perlakuan kita? Sebentar. Nah, ada 2 video di sini yang kemarin saya praktekkan dengan siswa. Yang pertama kali pada jam kelas 9F ada siswa yang namanya Alfian terlambat. Karena apa? Di sini dia pada jam Budeni. Nah, kenapa dia terlambat? Nanti kita gali bersama. Nah, ada Bu Herma di sini, guru BK. Nah, di sini Alfian dipanggil oleh saya untuk direstitusi di mana? Tidak di kelas Bapak Ibu, tetapi di ruangan khusus saya di lab IPA, lab TK, maaf. Nah, Alfian di sini terlambat masuk sekolah, kemudian direstitusi dengan guru BK. Kalau di sini Bu Lastri, kemarin Bu Herma baru keluar ini. Di sini nanti ada tugas Bapak Ibu, kita berdiskusi atau kita praktek bersama tentang restitusi. Iya, tadi ibu dengar. Jadi untuk diberikan konseling konseling datang terlambat. Iya. Menurut ingatan berapa? Kamu datang terlambat ya? Oke, menurut sering terlambat datang setelah atau suatu selalu
kelas apa yang sudah kamu lakukan? Menurut pendapatmu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang sudah ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak menunggu dan melatih kepedulian. Ya, sikap ini kemudian sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut Pian, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah, Pian? Baik, Pian, kamu sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas ya. Oke, sama-sama Pian. Baik Bapak Ibu, di sini tadi ada 2 kasus, tapi yang saya tampilkan hanya satu saja nih Bapak Ibu. Sudah paham semua deh. Sebelum kita ke praktek deh. Ya, di sini Avian untuk kasus kedua ini buang sampah nanti Bapak Ibu. Jadi buang sampah yang sembarangan. Di sini ada Satnat, Subi dan ada Ica. Lanjut saja. Kita praktek segitiga restitusi. Prakteknya apa? Ada 3 kasus. Kasus A, kasus B, dan kasus D. Sudah ada di meja Bapak Ibu semuanya ya? Untuk studi kasusnya di situ. Sebagai guru dan sebagai murid, monggo. Sudah dipelajari semua. Di sini kita bermain peran. Yang satu Bapak Ibu sebagai guru, yang satu sebagai murid. Mungkin ada yang mau ke depan Bapak Ibu mencoba mendemonstrasikan, mempraktekkan. Oh iya, monggo Bu Lastri dengan Bu Meni, monggo. Kita mempraktekkan segitiga restitusi. Saya sebagai guru, Bu Meni sebagai ahli ya. Selamat siang Ali. Selamat siang Bu Lastri. Maaf, apa tadi kamu mengejek Almira? Saya lihat tadi Almira menangis di kelas. Tidak, aku tidak mengejeknya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Sebagai manusia kita itu tidak sempurna. Tapi kan saya hanya menunjukkan masa bangga saya karena saya dapat nilai yang bagus. Bangga itu boleh, tapi dengan bangga kamu merugikan orang lain itu tidak baik. Oh iya Bu Lastri, saya mohon maaf. Oke, di dalam kelas ada beberapa kesepakatan yang harus kamu laksanakan. Bisakah kamu menyebutkan kesepakatan tersebut? Kesepakatan kelas yang saya buat dengan teman-teman saya, setiap anggota kelas perlu belajar, merasa senang, saling menghargai, dan merasa aman. Sudahkah kamu praktekkan dari kesepakatan tersebut? Maaf Bu Lastri, saya telah melanggar satu kesepakatan kelas yang kami buat. Bisakah kamu memperbaikinya? Ya bisa Bu, maaf ya, saya telah melanggar kesepakatan kelas yang setiap anggota kelas itu harus saling menghargai dan saya tidak menghargai Amira. Oke, berarti besok kamu bisa minta maaf sama Amira, terus tidak melanggar kesepakatan kelas tersebut. Ya Bu Lastri, saya besok akan meminta maaf kepada Amira dan mengajak teman-teman untuk menaati kesepakatan kelas yang kami buat. Sikap yang bagus itu. Ya, terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Lastri dan Bu Menik yang sudah mendemonstrasikan segitiga restitusi, di mana di sini ada Almira yang selalu mengajak temannya, kemudian direstitusi oleh Bu Lastri, ya, sehingga sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Ya, intinya di sini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi, jadi harus kita praktekkan, kita implementasikan di kelas bersama anak didik kita, supaya apa? Nanti siswa itu tidak berbekas di hati. Jadi tidak kita merasa untuk menghukum siswa, tapi kita sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, agar terjadi nilai atau terbentuk di siswa itu adalah memiliki rasa atau nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dimana nilai kebajikan itu yang diinginkan, yang pada disiplin budaya positif, dan dimana itu adalah siswa memiliki motivasi dari diri sendiri yang namanya motivasi intrinsik, dimana kalau motivasi intrinsik itu akan hilangnya adalah lama dari siswa, otomatis ke siswa lagi akan terbentuk dari karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Begitu yang dapat saya sampaikan untuk aksi nyata diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, semoga nanti dengan adanya diseminasi ini Bapak Ibu guru menjadi suatu agen perubahan di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Ngadirejo, membawa anak didik kita itu yang berpusat pada siswa, membawa anak didik kita menjadi kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya, supaya nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih waktu yang sudah dilonggarkan Bapak Ibu guru semuanya, semoga nanti bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keyakinan kelas 7F dapat dilihat pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak hari ini sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah hari ini sudah sehat semuanya. Masuk semua hari ini ya? Masuk semua? Sekarang? Masuk ya? Masuk, bagus, semuanya masuk semua. Hari ini sehat, semangat, semuanya sudah riang gembira. Ya, sebelum ibu mulai di sini, silakan kalian bersama dengan ibu tepuk semangat anak-anak. Ya, kita mulai ya. Kita tepuk semangat. Yang memimpin adalah Bu Sita. Silakan tepuk semangat. Ini sudah semangat semuanya ya? Siap, sudah, semuanya sudah semangat. Hari ini Bu Sita mau membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak semuanya dari kelas berapa? 7. Oke, 7F EC itu ya. Nah, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa? Nah, di sini kesepakatan kelas itu adalah suatu keyakinan. Dan di mana keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai suatu kebajikan. Di mana di situ yang telah disepakati. Nah, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Antara siapa? Antara guru dengan siswa di kelas tersebut. Kemudian yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, nilai kebajikan. Nah, ada yang tahu tidak nilai kebajikan ini apa saja? Coba sekarang. Oke, disiplin. Oh, juga aspa. Bagus, mengucapkan teman. Berikutnya tegas. Tanggung jawab. Oke, sudah tahu semuanya ya, paham ya nilai kebajikan? Semuanya. Nah, di sini kita akan membuat apa? Suatu kesepakatan atau keyakinan
kolaboratif itu di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu apa? Membuat suatu kesepakatan. Kemudian yang ketiga, mengajarkan siswa tentang apa pentingnya nilai kebajikan. Di antaranya apa saja tadi yang sudah dijawab oleh Tegas, Sekar, dan Aswa, gitu ya. Di antaranya ada tanggung jawab, menghormati, bekerja sama, disiplin, banyak sekali. Dan yang keempat yaitu apa? Mempelajari dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, sudah bisa semuanya ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke apa? Ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari membuat kesepakatan kelas, gitu ya. Bagaimana langkahnya? Nah, di sini Guru Sita memiliki sticky note, gitu ya. Silakan kalian mengisi sticky note ini dengan apa? Menurut kalian apa saja kesepakatan? Jadi misal contohnya ya, datang tepat waktu, seperti itu misal. Nah, kesepakatan tidak. Jadi kalian sendiri apa? Tidak boleh membolos. Contoh ya, contoh. Silakan kalian mengeksplorasi, membuat apa menurut kalian apa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama antara Guru Sita dengan kalian semua. Paham tentang itu? Sudah paham? Ya, di sini saya bagi untuk kertas sticky note-nya. Ya, kemudian Aswa. Kemudian di sini Sekar dan Denis. Sudah terbagi ya, silakan diambil satu-satu. Semuanya bagian ya anak-anak. Semuanya bagian belum? Sudah, silakan. Silakan ditulis kesepakatan kelasnya apa. Silakan ditulis di situ. Berapa Bu? Satu boleh Bu? Boleh. Dua boleh Bu? Boleh. Silakan menuliskan kesepakatan kelas apa saja. Silakan ditulis. Yang sudah silakan ditempel di sini anak-anak. Keyakinan kelas 7E silakan ditempelkan di sini. Yang pertama silakan, yang sudah langsung ke depan saja ditempel di sini segera. Ya, silakan. Pastinya satu anak dan anak satunya berbeda. Silakan. Ya, Sekar, mulai. Di sini Sekar, silakan. Ya, terima kasih Sekar. Kemudian berikutnya silakan. Silakan anak-anak. Lewat sini Mas. Ya. Sudah semua anak? Ya, sudah. Terima kasih. Berikan aplaus dulu bagi kalian. Dan membuat keyakinan kelas bersama. Nah, di sini saya minta tolong satu siswa untuk membantu saya melihat atau membacakan dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat bersama. Bisa minta tolong salah satu siswa? Ya, Sekar, silakan ke depan. Ya, silakan dibacakan Sekar, silakan di sini. Dibacakan yang pertama Sekar. Berikutnya tidak memulai teman. Berikutnya tidak boleh bullying. Iya, berikutnya menjaga kebersihan kelas. Iya, lanjut. Taat tetap pelaku. Tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi. Iya, menjaga kebersihan kelas. Iya, dilarang membolos, menghargai teman, membawa sampah sesuai jenisnya, berpakaian lengkap dan menggunakan biasa, menghormati bapak atau ibu guru, tidak boleh bolos sekolah, disiplin, tidak saling membuli teman, tidak menolak teman, mengerjakan PKJ sesuai jadwal,
sudah kesepakatan kelas. Dan di sini apa? Ini dibuat kelompok-kelompok karena hampir sama. Di antaranya apa? Ada datang tepat waktu, saling menghargai, saling menghormati bapak ibu guru. Kemudian apa lagi? Di sini tidak membuang sampah. Nah, ada kata-kata tidak, anak-anak. Menurut kalian, kesepakatan kelas itu bagaimana? Harus berisi apa? Kalimat yang positif, betul, Tegar. Kalimat yang positif. Nah, kita membuat kalimat positif. Kalau tidak membuang sampah sembarangan, kalimat negatif kan? Kalimat positifnya apa coba? Aswa. Betul, membuang sampah pada tempatnya. Nah, tidak ada kata-kata tidak. Jadi harus kalimat apa? Positif. Berarti kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Nah, karena membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti di sini kita membuat kesepakatan anak-anak, kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama antara saya, Bu Sita, dengan kalian semuanya, Bu Sref. Nah, silahkan membuat kesepakatan. Silahkan ditulis. Di sini saya sediakan untuk warnanya beda-beda ya, biar menarik ya. Nanti silahkan ditempel di sebelah kanannya dari yang sudah kalian buat tadi. Silahkan ke depan. Silahkan yang mau coba. Silahkan. Ya. Ya, sekarang berikutnya. Ya. Denis, berikutnya Java, berikutnya siapa ya? Yang terdepan ya? Tegar. Mau pilih yang warna apa? Oh, segitiga. Pilih warna segitiga. Yang menarik katanya. Berikutnya yang mau depan Aswa. Warna apa Aswa? Oh iya, pilih warna merah anak. Berikutnya masih satu, warna hijau ya. Silakan hijau. Silakan ditulis. Punya spidolnya anak ya. Silakan ditulis. Kesepakatan kelas kita apa? Tulisannya agak besar tidak apa-apa biar jelas ya. Dan nanti silakan ditempel di sampingnya. Nah, yang ada foto kalian semua silakan ditempel. Ya, silakan ditulis anak-anak. Yang sudah silakan ditempel ke depan. Silakan ditulis semuanya. Mau gambar apa boleh, mau ada tersenyum boleh, mau ada gambar dibuat sinyalnya ya. Kan itu nanti kita tempel di mana? Di gelas ini sebagai kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, gitu ya. Ya, kita tempel nanti. Silakan yang sudah bisa menempelkan ke depan. Ya, ditempel. Ya, silakan ditempel ke depan. Ya, sekarang sudah ya, sekarang silakan ditempel sekarang awali. Ya, terima kasih. Sekarang datang tepat waktu. Berikutnya, silakan. Ya sudah boleh ditempel. Tegar sudah? Ya, belum? Ya sudah. Asma mungkin? Atau mungkin Java? Sudah. Silakan ditempel Java. Ya, Kevin sudah. Ya, silakan ditempel Kevin. Ya, pilih yang bawah oke, tidak apa-apa. Buat menarik mungkin. Ya, si emojinya ya Kevin ya, emojinya tersenyum. Kita bahagia, gitu ya. Oke, berikutnya. Ya. Ya, terima kasih. Berikutnya, bagi yang belum, ada 4 di sini. Yang belum silakan. Silakan diisi dan ditempel ke depan. Ya, asal sudah. Ya, silakan ditempel.
Iya. Terima kasih, gitu ya. Nah, di sini saya bacakan anak-anak. Yang pertama itu adalah datang tepat waktu. Betul ya, kita harus datang tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian menghormati Bapak Ibu guru. Kemudian menjaga kesopanan. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Bagaimana untuk kedepannya kita sepakat untuk menjalankan? Sepakat, oke ya. Nah, begitulah kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Semoga nanti kedepannya bermanfaat bagi kalian semua dan semoga nanti dapat kita taati bersama juga. Demikian untuk hari ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi diseminasi budaya positif dapat dilihat di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi pada saat diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Dokumentasi keyakinan kelas 7F dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini saya sebagai guru bersama dengan siswa atau murid-murid 7F membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Testimoni rekan sejawat dapat dilihat pada video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Indriati SPDI, rekan kerja dari Ibu Lusita Indriaswati di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan Ibu Lusita tentang budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif. Untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin. Disiplinnya karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dirinya sendiri. Dari sini kami sebagai guru sangat baik karena kita menjadi mengetahui bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai siswa, apakah sebagai pemberi hukuman, pemantau, teman maupun manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa maupun diri kita sendiri. Dan semoga dari adanya diseminasi ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.